Shalom, selamat tahun baru bagi kita semua. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita beribadah dalam ibadah minggu tahun baru hari ini dengan topik minggu kemuliaan Tuhan dan kasih-Nya kepada kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuki saat teduh sejenak, memohon kiranya Roh Kudus membimbing kita beribadah dalam roh dan kebenarannya kita saat teduh. Amin. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dengan buku Ende nomor 70 ayat 1 dan 2, Naung salpu tahun naburuki. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, hanya karena pengasihan-Mu kami dapat masuk ke tahun 2023 ini. Engkau telah memelihara kami sepanjang tahun 2022. Kasihanilah kami, janganlah menolak kami, tetapi sertailah kami pada tahun yang baru ini. Berkatilah kami dan pekerjaan yang kami kerjakan karena nama-Mu. Tetapi terlebih daripada itu, berkatilah firman-Mu yang ditaburkan ke dalam hati kami, sehingga kehidupan kami diperbaharui, dan Engkau menerima kami ke dalam kehidupan kekal pada akhir hidup kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 69, ayat 2 dengan 3, Yesus sai urupi hami. Oh
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Filipi 2 ayatnya yang 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 64 ayat 4 dan 6, Nang Morudo Musesa Taun. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 66 ayat 2, Debata Baendongan Mi.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu tahun baru ini tertulis dalam Efesus 3 ayatnya 14 sampai dengan 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 640 ayat 1 dan 2, Haholongon Sian Ginjang. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak sesat demi
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita dalam kebaktian Minggu Tahun Baru 1 Januari 2023. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan khotbah tahun baru dari Opui Eporus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, atas nama seluruh pelayan penuh waktu, Bapak Pendeta Resort, Pendeta Arthur Sitorus dan keluarga, Bapak Pendeta Tugu Tampu Bolon dan keluarga, Pendeta Paul Sihombing dan keluarga, serta Parhalado HKBP Tanjung Priok beserta keluarga mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Kami juga mohon maaf atas kekurangan dalam pelayanan di tahun 2022 yang lalu. Dan kami juga memohon dukungan dan doa dari ibu bapak saudara terkasih, agar pelayanan dan persekutuan kita di tahun baru 2023 ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sekali lagi, selamat taubaruma dihita saluhutna. Baiklah ibu bapak, saya akan membacakan khotbah dari Opui Eporus untuk kita semua. Saudara-saudari anggota tubuh Kristus yang terkasih, seluruh warga dan pelayan tahbisan HKBP dimanapun berada. Pertama-tama saya Eporus HKBP menyampaikan selamat tahun baru bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kedua, sungguh baik dan penting kami mengajak saudara-saudari sekalian supaya dari segenap kedalaman hati, pikiran dan perasaan ibu bapak, saudara-saudari, kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Tritunggal pada hari ini 1 Januari 2023 atas penyertaannya serta kasih-Nya yang telah memelihara hidup kita, penghiburannya saat kita bersedih, dan mengaruniakan segala berkat-Nya kepada kita dan kepada gerejanya sepanjang tahun 2022
yang sudah kita lalui. Pada saat kita menoleh sejenak kepada tahun 2022 yang lalu, kita semua menyadari betapa beratnya pergumulan hidup yang kita hadapi sebagai umat yang Tuhan kasihi. Suka dan duka telah kita lalui. Tuhan senantiasa hadir dalam setiap hidup kita, menemani kita, dan memampukan kita menjadi saksinya melalui segenap hidup dan pekerjaan kita yang telah diberkati olehnya, dan memampukan kita masing-masing menjadi berkat bagi sekeliling kita, bagi keluarga kita, pekerjaan kita, dan segenap persekutuan hidup kita sehari-hari. Tuhan memenangkan kita menghadapi berbagai tantangan hidup. Tuhan memampukan kita menjangkau apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Meski tidak semuanya berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan kita, tetapi kita harus dengan berani menyaksikan bahwa tidak ada yang paling baik dari rencana Tuhan sendiri, baik dalam maupun di luar gereja, dalam segala pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Tuhan juga telah memampukan kita melaksanakan tugas orientasi pelayanan kita di HKBP sepanjang tahun 2022, yakni tahun kesehatan, supaya setiap kita tetap sehati di keluarga, di gereja, dari persekutuan kita yang paling kecil hingga yang paling besar, termasuk dalam pekerjaan kita masing-masing. Sebab hanya kepada orang-orang yang hidup dalam kesehatan yang beralaskan Kristuslah Tuhan memberikan berkat-Nya. Sungguh hal itu telah kita saksikan bersama dalam perjalanan gereja kita yang bersatu dan sehati. Gereja kita diberkati dan menjadi berkat. Sungguh patutlah kita mengucap syukur kepada Allah Sang Maha Pengasih. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sangat mendambakan hati yang senantiasa mengucap syukur, terlebih ketika kita menjalani tahun 2023 ini. Sebab jika tidak demikian, kita sebagai insan manusia umat percaya, bahkan sebagai warga jemaat maupun pelayan di HKBP, akan mengalami berbagai kesulitan dalam menjalani kehidupan. Hati yang dipenuhi oleh ungkapan syukur itulah yang menolong kita menghadapi berbagai kesulitan kita di dalam tahun ini. Sebagai umat manusia, kita menghadapi resesi ekonomi global sejak kita mengawali tahun 2023 ini. Sebagaimana diperkirakan oleh para ahli, salah satunya Nouriel Roubini, seorang guru besar ekonomi di Universitas New York, pada tanggal 17 Oktober 2022 yang lampau kepada majalah Time, bahwa dunia akan mengalami sebuah krisis ekonomi yang sangat berat. Beliau menyebutnya krisis stagflasi, yakni krisis ekonomi yang belum pernah dihadapi oleh dunia selama ini. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sampai 2022 yang belum sepenuhnya berakhir, meski penduduk yang sudah divaksin dengan 3 kali vaksin atau 4 kali vaksin untuk para orang tua, dan perang Rusia terhadap Ukraina telah berdampak pada krisis pangan dan mulai melambatnya pertumbuhan ekonomi berbagai negara di berbagai belahan bumi ini. Bahkan sebagian negara sudah melemah. Keduanya merupakan beberapa penyebab resesi ekonomi. Para pemimpin negara sesungguhnya telah mempersiapkan diri, termasuk pemimpin dan pemerintah negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari tahun yang lampau. Tetapi kita tidak tahu apakah dengan rangkaian persiapan itu
bangsa kita telah dimampukan untuk menghadapi perlambatan ekonomi global yang akan terjadi ini. Marilah kita dengan tekun mendoakan pemerintah kita supaya beroleh hikmat dari Tuhan, juga mendoakan kesatuan seluruh rakyat Indonesia dalam menghadapinya. Dalam catatan sejarah, ketika sebuah resesi ekonomi terjadi, maka banyak manusia yang akan sangat menderita, terutama orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan, juga menimbulkan perpecahan sampai menciptakan konflik, bahkan perang saudara. Kita doakan agar hal tersebut tidak terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di samping itu, sebagai gereja HKBP sedang menjalankan salah satu hasil keputusan Sinode Godang ke-66 HKBP tanggal 24 sampai 27 Oktober 2022 lalu, yaitu mulai hari ini 1 Januari 2023 kita melaksanakan sentralisasi keuangan untuk meningkatkan pelayanan HKBP ke dalam dan keluar HKBP, dan juga untuk menanggung perbelanjaan hidup dari seluruh pelayan penuh waktu HKBP dan para pegawai yang ditugaskan Tuhan melalui Eporus HKBP, serta untuk menyukseskan program pelayanan resort, distrik, dan hatopan HKBP. Dari 11 persembahan HKBP, yakni persembahan 1A ibadah minggu, persembahan 1B ibadah minggu, persembahan 2 ibadah minggu, persembahan kebaktian week, persembahan sermon kategorial, persembahan perjanjian perkawinan atau pemberkatan perkawinan, persembahan ibadah perjamuan kudus, persembahan ibadah kasual atau khusus, persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan, dan persembahan bulanan atau tahunan diserahkan sebesar 55% paling lambat pada hari Rabu dalam setiap minggu ke hatopan atau pusat atau sentral HKBP untuk membiayai program resort, distrik, dan hatopan, serta membiayai perbelanjaan seluruh pelayan penuh waktu HKBP dan pelayan yang ditugaskan oleh Eporus HKBP. Sebanyak 45% dari persembahan tersebut dipergunakan oleh masing-masing jemaat untuk segala keperluan di jemaat setempat. Jemaat setempat tidak perlu lagi menyediakan anggaran untuk resort, distrik, dan hatopan, serta belanja pelayan di jemaat maupun di resort dari 45% persembahan tersebut. Tentu akibat dari resesi ekonomi yang disebutkan di atas tadi, mungkin hati kita bertanya-tanya, apakah sentralisasi keuangan ini dapat menyediakan segala kebutuhan program resort, distrik, hatopan, dan perbelanjaan pelayan tersebut? Ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menghadapi dua kenyataan yang disebutkan itu, yaitu resesi ekonomi dan menjalankan sentralisasi keuangan HKBP di situasi yang sedemikian ini, ditambah lagi berbagai jenis tantangan dan rintangan hidup yang kita hadapi masing-masing, kita sebagai orang percaya tidak dapat bergantung hanya pada kemampuan kita sebagai manusia yang serba terbatas. Sepenuhnya kita bergantung pada kemahakuasaan Allah, Allah Sang Maha Pengasih dan yang penuh kasih karunia. Tuhan adalah kekuatan yang memampukan kita tiap-tiap pribadi untuk menghadapi seluruh hal yang akan kita hadapi, serta memampukan HKBP mengerjakan seluruh amanat Sinode Godang HKBP mulai 1 Januari 2023 ini, yakni melaksanakan sentralisasi keuangan HKBP. Tuhan yang telah menuntun kita melalui Sinode Godang HKBP itu
akan membuat kita rajin, memberdayakan, memberikan semangat, daya dan tenaga bagi kita untuk melaksanakan sentralisasi keuangan itu untuk kemuliaan namanya dan untuk kemajuan HKBP menjadi berkat pada setiap jemaat dan segenap warga HKBP, menjadi berkat bagi dunia melalui kesediaan kita melakukan firman-Nya. Firman Tuhan dalam Mazmur 8 ayat 1 sampai 10 ini sungguh sangat tepat dan kuat untuk meneguhkan kita akan apa yang akan kita butuhkan dalam menjalani tahun 2023 ini dalam kehidupan kita masing-masing, serta untuk melakukan orientasi pelayanan kita di tahun 2023 yang kita sebut dengan tahun profesionalisme dalam penata layanan, yang menolong kita melakukan pelayanan yang bermutu dan sebagus-bagusnya melalui sentralisasi keuangan HKBP, serta memampukan kita mendaya gunakan segala kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita masing-masing. Apa saja itu? Itulah yang mengatakan kita kepada kita, yang menggerakkan hati kita untuk percaya dan memegang teguh kealahan Allah kita, Allah Tritunggal, yaitu Allah yang agung, yang mengasihi segenap manusia. Allah itu agung dan mulia, mulia mengatasi segala langit, di atas dan bumi di bawah, dan di seluruh dunia ini. Keagungannya yang tidak hanya untuk kemuliaannya sendiri, tetapi keagungannya yang mengasihi seluruh manusia. Bukan keagungan yang menjauhkan dirinya dari manusia, tetapi keagungan yang justru mendekatkan dirinya dengan manusia. Bukan keagungan yang menggenggam kekuasaan hanya pada dirinya sendiri, tetapi keagungan yang membagikan kekuasaan itu kepada manusia, kepada anak manusia, untuk menggenapi rancangannya yang mulia dalam diri manusia, melalui manusia. Dengan ringkas dapat dikatakan, keagungan Allah sesungguhnya demi manusia yang dikasihinya, bukan keagungan yang menimpa manusia yang di tengah ditimpa oleh berbagai kesusahan hidup, tetapi keagungan yang membuat manusia itu hidup, yang dapat kita lihat melalui manusia yang lemah dan tidak berdaya menjadi manusia yang mulia, manusia yang berharga di hadapannya, manusia yang menjadi alat di tangannya untuk melakukan segala rancangannya yang besar. Hal ini yang dijelaskan oleh ayat 4 sampai 9 dalam Mazmur pasal 8 ini. Marilah kita melihat beberapa hal berikut supaya kita akhirnya iman kita bertumbuh dan semakin teguh kepada Dia yang memampukan kita menjalani tahun 2023 ini sebagai anak manusia dan sebagai anggota dari tubuh Kristus. Pertama, di hadapan Allah, walau kita ini berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah, Allah yang agung sungguh mengasihi kita. Waktu kita tidak akan berlalu tanpa Allah melakukan dua hal berikut kepada kita umat yang telah ditebusnya dengan sangat mahal melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Satu, hati Allah mengingat kita, mengingat Anda, saya, dia, kita, dan mereka pada saat yang tidak kita sadari dan tidak kita ketahui, bahkan pada saat kita sendiri tidak memikir-mikirkan diri kita sendiri. Allah yang agung mengingat kita untuk mengerjakan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, untuk menyelamatkan kita dan untuk memberkati kita dari kemuliaannya yang tidak dapat kita hitung, yakni keagungannya yang mengatasi seluruh bumi dan di atas segala langit. Maka jangan pernah hatimu meremehkan dirimu,
merendahkan kemanusiaanmu. Allah melihatmu begitu berharga. Bukankah sesungguhnya segala hal ini cukup untuk mendasari keteguhan hati kita menghadapi perlambatan ekonomi dan melakukan sentralisasi keuangan ini? Sedangkan kita tidak memikirkannya bahwa kita dapat melakukan banyak hal, apalagi Allah sendiri yang sedang memikirkan kita, putra-putri Allah yang ditebusnya dengan mahal. Allah mengingat dirimu, diri kita, diri saya, dan semua saudara kita di dalam tahun 2023 yang penuh dengan ragam kesusahan ini. Semoga hati kita teguh. Kedua, Allah melawat kita sampai kepada mengutus anaknya yang tunggal ke tengah-tengah kita, menjadi daging, dan mengutus Roh Kudus kepada kita melalui Rohnya yang tinggal di dalam kita. Allah melawat kita melalui hambanya ketika kita sakit. Allah yang berbicara kepada kita melalui firman-Nya ketika menjalani hidup kita, yang melawat kita ke rumah kita masing-masing melalui orang tua kita, yang menyapa kita dalam kehangatan dan kelembutan kasih Allah melawat kita melalui jemaat, kategorial, majelis jemaat yang datang mengunjungi dan mendoakan kita di rumah, di dalam pekerjaan kita, maupun di tempat di mana kita berobat, menyapa kita melalui telepon dan melalui WhatsApp. Kita selalu dilawat oleh Allah. Allah yang agung itu tidak membiarkan kita. Allah dalam tahta kemuliaannya, kita di dunia ini, tetapi Allah melawat kita. Bukan hanya kita yang datang berseru kepadanya, tetapi Dia sendiri datang melawat kita. Maka Allah ada di sisimu, di dalam dirimu. Siapkan dirimu dan hatimu, dimampukan oleh Allah untuk menghadapi resesi atau perlambatan ekonomi, dan memampukan kita HKBP menyukseskan sentralisasi keuangan itu. Hal kedua, Allah memahkotai kita dengan kemuliaan, hampir sama dengan Allah. Ayat ini berbicara, Allah merindukan kita ikut dalam kemuliaan dan keagungannya. Sebab kita adalah manusia yang berasal dari Allah, maka kita tidak boleh dikalahkan oleh perlambatan ekonomi. Jangan sampai kita menodai kemuliaan Allah dengan seolah-olah kita tidak sanggup menghadapi tantangan itu, lalu kita merendahkan kemuliaan diri kita dan diri sesama kita yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan kita biarkan seberat apapun kesusahan untuk merendahkan kemuliaan kita dan kemuliaan sesama kita. Jangan kita menjual diri kita, jangan kita menjual sesama kita manusia. Sejatinya kemanusiaan kita adalah meneguhkan, membangkitkan kekuatan hati, bukan sebaliknya. Maka marilah kita suarakan dan bawa optimisme dalam kehidupan kita. Hal ketiga, Allah membangkitkan kita berkuasa atas buatan tangannya. Kambing domba, lembu, sapi, binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Seluruhnya ditundukkan untuk kita. Ayat 7-9. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah para ahli mendalami dengan cukup lama kata berkuasa dalam bahasa Ibrani disebut dengan times lehu, akhirnya ditemukan pengertian yang lebih mendalam mengenai kata ini, yakni penerusan kehidupan. Kekuasaan yang tidak melakukan yang tidak baik kepada ciptaan Allah, tetapi kekuasaan yang menjaga dan meneruskan kehidupan supaya berkelanjutan manusia itu turun-temurun. Hal ini jugalah pegangan kita menghadapi perlambatan ekonomi. Allah telah memberikan kepada kita kuasa supaya segala yang diberikan Allah kepada kita beroleh kehidupan, bukan hanya manusia, tetapi alam ciptaan Tuhan,
beserta seluruh yang ada di dalamnya. Hal ini perlu sekali kita perhatikan, terutama karena di hadapan kita terpampang sebuah bencana yang besar yang akan terjadi jika dalam 3 tahun ke depan kita tidak sanggup menghentikan panas bumi. Kita harus menjadi pemimpin dambaan Allah yang tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi memikirkan dan mengerjakan yang terbaik kepada ciptaan yang lain. Menjadi pemimpin yang menjaga seluruh ciptaannya dari kerusakan yang berdampak pada kerusakan hidup dan membawa bencana kepada manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui iman dan pengenalan kita akan Allah, kita percaya kepada keagungan Allah yang mengasihi kita, yaitu Allah yang mengerjakan hal-hal di atas tadi kepada kita, sehingga kita semakin dimampukan menjalani tahun 2023 yang penuh dengan pergumulan hidup, sehingga kita dimampukan untuk melakukan sentralisasi keuangan di HKBP, menggenapi kehendaknya di dalam dan melalui gerejanya yang dikasihinya. Dia adalah Allah yang hati dan pikirannya mengingat kita, yang melawat kita, yang memberikan kewibawaan dan kemuliaan kepada kita, serta membangkitkan kita berkuasa atas ciptaannya. Kita kuatkan hati kita untuk menjalani tahun yang penuh dengan kesulitan, tetapi yang sekaligus juga dipenuhi oleh keindahan di tengah-tengah HKBP, di dalam dan melalui sentralisasi keuangan, untuk semakin meneguhkan HKBP menggenapi tugasnya sebagai jemaat Kristus dari sejak mengawali tahun 2023 ini sampai kepada waktu yang akan datang. Amin. Selamat tahun baru bagi kita semua. Teriring salam dan doa, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Marilah kita berdoa. Terpuji Engkau ya Bapa, yang mengizinkan kami sampai di awal tahun baru 2023 ini. Terima kasih ya Tuhan untuk semua penyertaan-Mu di tahun lalu. Dan di dalam tahun ini juga ya Bapa, Engkaulah yang senantiasa bersama kami. Engkaulah yang senantiasa kami andalkan. Berjalanlah Engkau ya Tuhan di depan kami, seperti yang telah Engkau kerjakan dalam perjalanan umat-Mu. Engkau menjadi tiang awan dan Engkau menjadi tiang api yang mendahului perjalanan umat-Mu. Allah Bapa, di dalam Kristus Yesus, kami tidak mampu melangkah setapak pun menjalani tahun 2023 ini. Tetapi karena Engkau yang menyertai kami, kasih-Mu senantiasa kekal di dalam kami, maka kami berani melangkah di dalam iman. Ya Allah Bapa, sertai kami dan berkati ya Tuhan segala pekerjaan tangan kami di tahun ini, dan Tuhan berkati segala pekerjaan yang kami lakukan di dalam nama Tuhan, dan Tuhan berkati segala persekutuan dan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Tanjung Priok ini. Ampuni kami ya Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagaimana
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir, Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Tahun-Mu tidak akan berakhir dan hari-Mu tidak terbatas, tetapi tahun dan hari-hari kami singkat dan cepat berlalu. Kini 1 tahun dari kehidupan kami telah berlalu, tetapi kasih setia-Mu tidak akan berlalu. Oleh sebab itu kami puji Engkau dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, atas kelimpahan kasih-Mu yang menghantar kami memasuki permulaan tahun baru ini. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami sepanjang tahun yang lalu, dan kami ingat semuanya itu pada hari-hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu yang senantiasa menghidupi dan memelihara kami. Engkau mencukupkan kebutuhan hidup dan pekerjaan kami, selalu Tuhan berkati. Demikian juga Tuhan menganugerahkan keamanan di dalam negara ini, serta melepaskan kami dari mara bahaya dan menyertai kami dalam kesesakan. Terang Injil-Mu selalu menerangi hati kami, yang memungkinkan adanya pertobatan kami. Demikian juga Tuhan memberi penghiburan bagi orang yang berduka, orang yang mengalami musibah kematian, agar mereka tidak berputus asa. Kalau kami merenungkan segala perbuatan kami selama tahun yang lampau, sepatutnya kami merasa malu di hadapan-Mu, karena banyak hari-hari kami dan pengasihan-Mu menjadi sia-sia kami perbuat. Kami memohon seperti Tuhan telah melewatkan tahun yang lampau, kiranya Tuhan mengampuni kami atas segala kesalahan dan dosa kami. Hapuskanlah perbuatan kami yang tidak baik itu oleh pengasihan-Mu. Tuhan menyertai kami selama setahun yang lampau, dan melihat bahwa banyak dari antara kami yang belum menghasilkan buah yang baik. Kiranya janganlah terus ditebang, melainkan biarkanlah kami hidup, semoga dapat berbuah yang baik pada hari mendatang ini. Kami mengaku segala kasih setia-Mu, dan dengan segala kerendahan hati kami memohon, kepadamu sajalah kami serahkan diri kami. Tuntun dan lindungi kami pada permulaan tahun ini dan setiap hari, agar kami dapat memuji-muji Engkau pada tahun yang akan mendatang. Tunjukkan jalan-Mu yang patut bagi kami jalani setiap hari, dan pekerjaan yang layak kami kerjakan. Berkati kami senantiasa dalam setiap persekutuan kebaktian kami di sini, baik di sekolah maupun di rumah masing-masing. Berkati para pelayan Tuhan, penginjil, pengajar, mereka yang merawat orang-orang sakit, dan mereka yang dipercayakan kepadanya. Lindungilah pemerintah kami, tolonglah mereka yang tertindas, yang miskin dan yang menderita, yatim piatu dan yang hina. Jangan biarkan mereka terlantar, melainkan tunjukkanlah keabadian kasih-Mu kepada mereka, agar kiranya kelak kami dapat bersama-sama bersukacita di hadapan-Mu di tempat yang kekal, karena anak-Mu,
Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat tahun baru. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.